Namo Sayyidina Ali Buaya, Namo Buaya, perkenalkan nama saya Kennedy dengan PM 2341206. Judul artikel saya ialah Pengaruh Digital Social Responsibility terhadap Purchase Intention Industri Otomotif di Kota Batam. Berikut merupakan model penelitian saya, yang dimana DSR merupakan pengembangan dari Corporate Social Responsibility yang dilakukan melalui media digital seperti media, website, perusahaan, dan platform online lainnya. Customer Engagement in DSR merupakan bentuk keterlibatan konsumen terhadap aktivitas sosial perusahaan yang dilakukan melalui media digital. Selanjutnya, brand image merupakan persepsi, keyakinan, dan kesan yang dimiliki konsumen terhadap suatu merek berdasarkan pengalaman, informasi, dan interaksi dengan perusahaan. Selanjutnya, brand loyalty merupakan suatu komitmen konsumen untuk tetap menggunakan atau membeli suatu produk secara konsisten. Dan purchase intention adalah keinginan atau kecenderungan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa berdasarkan persepsi dan penilaian terhadap produk tersebut. Pengujian goodness of fit dilakukan menggunakan nilai standar Rorty Square atau SMRM. Model penelitian dinyatakan memiliki tingkat kecocokan yang baik apabila nilai SMR berada di bawah 0,08. Nilai SMRM pada satu model masing-masing sebesar 0,066. Nilai tersebut berada di bawah batas maksimal yang direkomendasikan yaitu 0,08. Model penelitian dapat dinyatakan memiliki tingkat kesesuaian model fit yang baik sehingga layak digunakan untuk analisis. Hasil pengujian koefisien determinasi variabel konsumen engagement index R memiliki nilai R sebesar 0,356. Hasil tersebut menunjukkan bahwa digital social responsibility mampu menjelaskan variasi consumer engagement index R sebesar 35,5%, 6%. Pada tabel koefisien berdasarkan hasil nilai tes statistik 7,181 dan p-value ialah 0,00. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, brand image berpengaruh positif terhadap brand loyalty. Hal ini berarti semakin baik citra merek perusahaan otomotif, maka akan semakin tinggi loyalitas konsumen terhadap merek tersebut. Dalam industri otomotif, di Kota Batam, konsumen yang memiliki pandangan positif terhadap suatu merek kendaraan akan lebih percaya dan memiliki keterkaitan terhadap merek tersebut. Akibatnya, konsumen cenderung tetap menggunakan, membeli kembali, dan merekomendasikan merek otomotif tersebut kepada orang-orang lain. Yang kedua, BI ke PI. Berdasarkan hasil nilai tes statistik sebesar 9,083 dan p-value ialah 0,00, menunjukkan bahwa brand image berpengaruh positif terhadap purchase intention. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik citra merek perusahaan otomotif, maka semakin tinggi minat beli konsumen terhadap produk kendaraan yang ditawarkan. Dalam industri otomotif di Kota Batam, perusahaan yang memiliki reputasi baik, kualitas produk yang terpercaya, serta aktif membangun komunikasi positif di media digital akan lebih mudah menarik perhatian konsumen. Citra merek yang positif membuat konsumen merasa yakin dan percaya terhadap produk perusahaan sehingga mendorong munculnya niat untuk membeli kendaraan tersebut. Yang ketiga,
Yang ketiga, brand loyalty terhadap purchase intention. Berdasarkan hasil pengujian statistik sebesar 3,692 dan p-value sebesar 0,00 menunjukkan bahwa brand loyalty berpengaruh terhadap purchase intention. Hal ini berarti semakin tinggi loyalitas konsumen terhadap suatu merek otomotif, maka semakin tinggi minat konsumen untuk melakukan pembelian kendaraan. Dalam industri otomotif di Kota Batam, konsumen yang telah merasa puas dan percaya terhadap suatu merek mobil akan cenderung membeli kembali produk dari merek yang sama dibandingkan berpindah ke merek pesaing. Loyalitas tersebut muncul karena konsumen merasa nyaman percaya terhadap kualitas produk dan memiliki pengalaman positif terhadap merek otomotif tersebut. Yang keempat, Customer Engagement Index R ke brand image. Berdasarkan nilai tes statistik sebesar 4,679 dan p-value 0,00 menunjukkan bahwa Consumer Engagement Index R berpengaruh terhadap brand image. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keterlibatan konsumen dalam aktivitas tanggung jawab sosial digital perusahaan, maka citra merek perusahaan juga akan semakin tinggi. Dalam industri otomotif di Kota Batam, ketika konsumen aktif mengikuti, memberikan respon, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial digital perusahaan, konsumen akan memiliki persepsi positif terhadap merek tersebut. Keterlibatan tersebut membuat perusahaan dipandang lebih peduli, modern, dan memiliki nilai sosial yang baik di mata masyarakat. Selanjutnya, Customer Engagement Index R terhadap purchase intention. Berdasarkan hasil nilai tes statistik sebesar 3,168 dan p-value sebesar 0,002 menunjukkan bahwa Consumer Engagement Index R berpengaruh terhadap purchase intention. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keterlibatan konsumen terhadap aktivitas tanggung jawab sosial digital perusahaan, maka semakin tinggi niat beli konsumen terhadap produk otomotif. Dalam industri otomotif di Kota Batam, konsumen yang aktif berinteraksi dengan konten sosial perusahaan seperti kampanye lingkungan, kegiatan sosial masyarakat, edukasi digital akan merasa lebih dekat dengan merek tersebut. Kedekatan tersebut dapat meningkatkan rasa percaya dan ketertarikan konsumen sehingga mendorong munculnya minat untuk membeli kendaraan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, Digital Social Responsibility terhadap brand image. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai tes statistik 9,610 dan p-value sebesar 0,00 menunjukkan bahwa digital social responsibility berpengaruh signifikan positif terhadap brand image, yang dimana semakin baik aktivitas tanggung jawab sosial digital perusahaan yang dilakukan perusahaan otomotif, maka citra merek perusahaan juga akan semakin positif di mata konsumen. Pada industri otomotif di Kota Batam, perusahaan aktif menyampaikan program sosial kepedulian terhadap lingkungan serta kontribusi kepada masyarakat melalui platform digital akan lebih mudah membangun reputasi yang baik. Konsumen cenderung menilai merek otomotif tersebut sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, modern, dan peduli terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Selanjutnya,
Berdasarkan hasil nilai pengujian nilai tes statistik diperoleh sebesar 11,307 dan p-value 0,00, yang artinya digital social responsibility berpengaruh positif terhadap brand loyalty. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas tanggung jawab sosial digital mampu meningkatkan loyalitas konsumen terhadap merek otomotif. Konsumen yang melihat perusahaan industri otomotif yang aktif dalam kegiatan sosial dan komunikasi digital yang positif akan lebih percaya serta memiliki keterkaitan emosional terhadap merek tersebut. Dampaknya konsumen cenderung tetap memilih dan merekomendasikan merek kendaraan tersebut dibandingkan merek pesaing. Selanjutnya, digital social responsibility terhadap consumer engagement in DSR. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Smart PLS, diperoleh nilai tes statistiknya ialah 12,975 dan p-value sebesar 0,00, sehingga menunjukkan bahwa digital social responsibility berpengaruh signifikan terhadap customer engagement in DSR. Hal ini berarti semakin baik suatu perusahaan otomotif menjalankan tanggung jawab sosial melalui media digital, maka semakin tinggi keterlibatan konsumen terhadap perusahaan. Dalam industri otomotif di Kota Batam, aktivitas seperti kampanye sosial di media sosial, edukasi keselamatan, kepedulian lingkungan, serta interaksi aktif dengan masyarakat dapat meningkatkan perhatian dan partisipasi konsumen terhadap merek tersebut. Selanjutnya, DSR ke purchase intention. Berdasarkan hasil pengujian nilai tes statistik sebesar 6,197 dan p-value 0,00, maka DSR memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan otomotif melalui media digital mampu meningkatkan minat beli konsumen. Dalam industri otomotif di Kota Batam, konsumen cenderung lebih tertarik membeli kendaraan dari perusahaan yang aktif menunjukkan kepedulian sosial seperti kegiatan lingkungan, bantuan sosial, edukasi, maupun program sosial lainnya. Aktivitas tersebut membuat konsumen memiliki persepsi positif terhadap perusahaan sehingga meningkatkan keinginan untuk membeli produk kendaraan dari merek tersebut. Berdasarkan hasil pengujian cross-loading, keseluruhan indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang diukurnya dibandingkan terhadap konstruk lainnya. Indikator dasar 1 memiliki nilai loading sebesar 0,832 pada variabel digital social responsibility lebih tinggi dibandingkan korelasi terhadap variabel lainnya. Demikian juga indikator BI2 memiliki nilai loading sebesar 0,807 pada variabel brand image, sedangkan indikator BL1 memiliki nilai loading sebesar 0,835 pada variabel brand loyalty. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masing-masing indikator mampu mempresentasikan konstruk yang diukur secara tepat dan memiliki kemampuan diskriminasi yang baik terhadap konstruk lainnya. Dengan demikian, keseluruhan indikator dalam penelitian tersebut dinyatakan memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan pengujian cross-loading. Berdasarkan hasil pengujian HTMT, sebagian besar hubungan antar konstruk memiliki nilai HTMT di bawah 0,90 sehingga menunjukkan bahwa validitas diskriminan telah
terpenuhi. Nilai HTMT terendah terdapat pada hubungan Customer Engagement Index terhadap brand image sebesar 0,67, sedangkan nilai tertinggi pada hubungan Digital Social Responsibility terhadap brand royalty sebesar 0,938, meskipun terdapat hubungan konstruk yang memiliki nilai sedikit melebihi batas 0,90. Seperti hubungan digital social responsibility terhadap brand loyalty serta brand image terhadap purchase intention. Secara umum, model penelitian masih dapat diterima karena mayoritas konstruk menunjukkan HTMT yang berada di dalam batas toleransi. Nilai akar kuadrat average pada seluruh konstruk penelitian memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan korelasi antar konstruk lainnya dalam Werner-Lekar criterion. Nilai akar kuadrat average tertinggi terdapat pada variabel digital social responsibility sebesar 0,799. Sedangkan nilai terendah terdapat pada variabel Customer Engagement Index sebesar 0,731. Meskipun seluruh nilai diagonal tetap lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi antar konstruk pada kolom yang sama, hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap konstruk dalam penelitian memiliki kemampuan diskriminan yang baik dan mampu menjelaskan variabelnya masing-masing secara berbeda. Dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk penelitian telah memenuhi kriteria validitas diskriminan, sehingga model pengukuran dinyatakan layak untuk digunakan pada tahap pengujian struktural. Sebesar 0,708. Meskipun terdapat beberapa indikator dengan nilai mendekati batas minimum, keseluruhan indikator masih dinilai layak dipertahankan karena nilai average dan composite reliability pada masing-masing konstruk telah memenuhi standar yang diterapkan. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa keseluruhan variabel memiliki nilai Cronchback alpha antara 0,771 hingga 0,811 dan composite reliability antara 0,833 hingga 0,876. Nilai tersebut berada di atas batas minimum 0,70 sehingga menunjukkan bahwa keseluruhan konstruk penelitian memiliki konsistensi internal yang baik dan reliable dalam mengukur variabel laten penelitian. Nilai average pada keseluruhan berada pada rentan 0,534 hingga 0,638 atau lebih besar dari 0,50. Hasil tersebut menunjukkan bahwa konstruk penelitian mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikator sehingga validitas konvergen telah terpenuhi. Pengujian FIF menunjukkan keseluruhan indikator memiliki nilai di bawah 5, di mana tidak terjadi bias. Baik, berdasarkan karakteristik demografi terbagi menjadi beberapa, yang dimana gender dibagi menjadi 2, yang dimana pria dengan jumlah 309 dan wanita hanya 225. Dan pada tabel usia, rentan usia yang paling banyak ialah 20 hingga 29 tahun dan disusul dengan 30 sampai 39 tahun. Pada tabel pekerjaan, berdasarkan tabel tersebut,
karyawan swasta yang lebih banyak dan disusul oleh wirausaha. Pada pendidikan terakhir, dengan jumlah 274, pendidikan terakhir S1 lah yang paling banyak dan disusul oleh SMA atau SMK. Pada tabel demografi, bisa dilihat bahwasannya Batam Center dapatkan sekitar 231 pada pendapatan per bulan, yang paling banyak ialah 4 juta hingga 5.999.000